Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ren Tadi di Master Digital Marketing. Di video kali ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban buat teman-teman yang masih selalu terkendala dengan akun dibatasi dan sebagainya. Oke, daripada kita ada pepatah yang mengatakan ya dari lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Dan ini salah satu eh, cara untuk mencegah ya supaya akun kita tetap aman ya. Nah, kalau teman-teman ingin akunnya aman tosa gitu ya, tidak ada eh, trouble dengan Facebook itu sendiri, oke, ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita buat akun personal seperti biasanya ya. Jadi kita buat akun seperti biasa. Jadi kita buat ya, kita buat akun, kemudian kita verifikasi dan sebagainya lah ya. Dan teman-teman pasti bisa untuk membuat ini. Nah, yang kedua, usahakan nama akun harus menggunakan nama asli sesuai KTP ya. Kita jangan menggunakan misalkan Roni Robot misalkan ya atau apa gitu. Kenapa? Karena ini akan mempersulit kita ketika kita akan memverifikasi akun kita gitu. Jadi ketika ada misalkan akunnya dibatasi gitu. Nah, ini akan membuat kita itu akan kesulitan untuk memverifikasi akun bahwa akun ini ada akun kita gitu. Nama di KTP misalkan Ron tadi, kemudian di sini Roni Robot itu akan sulit untuk memverifikasinya. Makanya Facebook menyarankan nama akun yang harus kita gunakan adalah nama sesuai KTP, ya, nama asli yaitu sesuai KTP, ya. Jadi kita harus bangga dengan nama kita sendiri, ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah setelah kita membuat akun dan membuat akun dan memverifikasi akun kita, maka eh, kita buka akun di handphone, ya. Kita buka akun di handphone. Kalau kita membuatnya di handphone, ya kita buka di apa namanya di laptop. Tapi kalau di laptop ya kita ini di handphone. Dibolak-balik aja lah seperti itu ya. Jadi jadi akun kita ada di dua perangkat yang berbeda supaya apa? Supaya ketika kita menjalankan autentik dua faktor itu kita sudah bisa kita nggak kesulitan untuk membuka akun di perangkat lain gitu karena akun kita akan akun kita bisa mendapatkan kode ya kode verifikasi dari perangkat yang sudah kita jalankan Facebook kita gitu. Nah, kemudian yang keempat, kita mulai setting akun personal. Akun personal. Jadi kita eh, settingnya itu maksudnya kita mengisi biodata kita selengkap-lengkapnya ya. Mulai dari cover ya seperti ini nih. Oke, bentar. Nah, jadi ketika kita sudah membuat ya, kita mulai setting di sini. Termasuk ini juga ya, mulai dari foto sampul, kemudian foto cover ya, kemudian mengisi ininya ya, ini biodata kita gitu diisi ya, diisi selengkap-lengkapnya sesuai dengan biodata kita yang ada ya, seperti itu. Kemudian setelah selesai kita setting, maka langkah selanjutnya adalah mulai kita melakukan add friend ya. Kita add friend, kemudian kita lakukan add friend itu maksimal 5 kali dalam sehari. Ya, jadi dalam satu hari itu cukup 5 kali aja ya. Cukup lakukan 5 kali sehari. Nah, setelah itu
kita lakukan interaksi. Nah, jadi ketika ada orang yang sudah mengkonfirmasi pertemanan kita, maka selanjutnya adalah kita melakukan interaksi, ya, melakukan interaksi seperti misalkan di sini nih ya, nih kita tinggal eh, interaksi itu bisa berupa like ya, atau memberikan komentar ya di sini, atau juga kita bisa membagikannya. Nah, kita tinggal like aja seperti ini. Dan biasanya kalau kita sering kita melakukan like, komen ya di postingan orang lain, itu nanti ketika kita membuat postingan, nah selain nah ini ya, jadi selain kita melakukan add friend ya sebanyak 5 kali per hari, kita juga lakukan interaksi ya seperti like, komen, dan share dan sebagainya lah ya seperti itu. Juga kita di sini ketinggalan ya. Jadi nggak ada. Jadi kita membuat postingan ya, postingan. Jadi sebisa mungkin sehari itu 3 kali lah, ya kayak kita minum obat aja. Se, se 3 kali 1 gitu ya. Jadi satu hari kita membuat postingan apa aja bebas. Yang penting kita jangan jualan ya. Karena ini akun personal, jadi kita jangan jualan. Kita cukup ya mungkin kita alay-alayan lah ya. Kita boleh kita curhat atau apa gitu. Nah, setelah kita jalankan advent dan interaksi selama 7 hari berturut-turut, nah, jadi kita jalankan selama 7 hari ya. Kita 7 hari kita jangan putus terus seperti itu. Nah, selanjutnya baru boleh kita lebih dari 10 juga gak apa-apa sih. 10 kali itu kan per hari gitu. Yang penting kita terus aja advent. Nah, setelah itu baru kita kalau sudah 7 hari kita melewati aktivitas membuat postingan, kemudian add friend ya, kemudian kita berinteraksi dengan orang yang sudah melakukan konfirmasi pertemanan, maka selanjutnya adalah kita mulai membuat fanpage ya. Kita mulai membuat fanpage. Nah, setelah kita buat, maka fanpage kita di setting selengkap mungkin ya. Jadi di settingnya tuh di setting selengkap mungkin. Jadi semua data yang diperlukan di seperti misalkan nih apa? Nah, di sini kan ada tentang nih yang umumnya gitu. Nah, ini jenisnya apa? Misalkan saya ini toko kelontong ya, kemudian masukkan lokasi. Nah, kita masukkan lokasinya. Lokasinya ada di mana gitu. Jadi kita harus transparan ya. Nah, kemudian jam kerja. Kalau misalkan kita ada waktu liburnya ya kita masukkan waktu kita jam kerja itu kalau hari apa aja dari jam berapa sampai jam berapa. Atau kalau kita mau 24 jam ya juga gak apa-apa sih gitu. Nah, kemudian info kontak nih. Ini diisi ya, diisi. Tapi kan saya gak punya website, ya udah gak apa-apa. Jangan dulu diisi itunya. Tapi yang penting apa yang ada di kita kita isikan, kita masukkan di sini semuanya. Ya, supaya apa? Supaya orang lebih mudah mengenal kita gitu. Dan ini sangat direkomendasikan oleh Facebook. Dan kalau kita melakukan seperti itu, maka itu kita dianggap sebagai human bukan sebagai robot gitu. Nah, kemudian setelah kita melakukan setting fans page ya, maka langkah selanjutnya adalah kita mengundang ya, mengundang orang untuk like ke fanspage kita ya. Nah, misalkan di sini nih kita undang nih, cukup kayak gini aja gitu. Jadi orang-orang yang ada di sini kita undang untuk
menyukai halaman kita gitu. Nanti juga kalau misalkan eh, fanspage kita sesuai dengan keinginan mereka, kebutuhan mereka, atau kriteria mereka, mereka akan like akun kita gitu ya. Nah, kita undang ya. Sampai kapan sih ini? Nah, ini tidak ada batasan waktu ya. Jadi kita lakukan sebanyak mungkin sampai minimal ada 15 like ya. Jadi ada 15 like. Kalau belum mencapai 15 like, maka kita jangan eh, membuat iklan ya. Jadi nah, selama kita menunggu sampai ada 15 like, kita buat postingan berupa artikel atau curhatan atau review produk dan sebagainya gitu. Jadi kita membuat postingan, kita harus rajin per hari ya minimal 1 kali lah ya, minimal sehari sekali kita buat postingan gitu. Jadi kita harus rajin aja membuat apa, update terus di fanpage kita supaya fanspage kita itu hidup gitu, nggak vakum ya. Nah, kalau sudah mencapai 15 orang yang like, maka mulailah beriklan dengan menggunakan promote. Promote itu yang mana sih? Oke, nah ini nih ya. Di sini kan ada nih promosikan. Nah, saya belum melakukan promosi, belum menggunakan promote. Kenapa? Karena di sini belum 15 orang yang like ya. Jadi ya saya buat postingan aja dulu. Nah, seperti ini ya. Kita buat postingan, kemudian yang penting akun ini aktif terus ya. Gitu. Jadi kita membuat postingan. Nah, setelah kita menjalankan promote atau postingan, ini bebas ya, mau sekali juga gak apa-apa sih gitu. Yang penting kita melakukan dimulai dari sini, dari promosikan postingan ya. Kita mau promosikan postingan supaya apa? Ini tujuannya adalah kita membangun interaksi dengan orang ya gitu. Jadi supaya nantinya secara otomatis mungkin nanti akan bertambah gitu orang yang like ke halaman kita gitu, ke fanpage kita. Nah, setelah itu baru kita jalankan iklan dari Ads Manager personal. Nah, di sini ada orang masih ada yang masih belum paham ya. Ada yang ada yang tertukar gitu antara yang akun bisnis, belum bisa membedakan lah ya antara akun bisnis dengan akun personal. Oke, kita contohkan ya. Di sini misalkan di sini ya. Bentar. Mana yang akun personal dan mana yang akun bisnis. Oke. Nah, kalau bedanya antara akun bisnis dengan akun personal itu di sini ini ya. Di sini ini nah ketika kita ini kan akun personal. Nah, kemudian di sini ada pengelola iklan. Nah, ini yang dinamakan akun personal ya. Jadi kita nggak setting ini itu lagi gitu. Jadi di sini langsung kita membuat iklan ya. Nah, ini yang namanya akun personal. Kemudian kalau ke akun bisnis ya kita tinggal ini aja. Klik ini ya. Kemudian nanti kita akan masuk ke akun bisnis. Nah, ini yang namanya akun bisnis ya. Akun bisnis, ini pengaturan. Oke.
Nah, ini ya. Ini yang namanya akun bisnis. Nah, ini di sini. Jadi akun bisnis itu lebih lengkap ya, settingannya itu lebih banyak daripada akun personal. Udah tahu ya untuk akun bisnis dan akun personal perbedaannya di mana. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita sudah menjalankan di akun personal, maka baru kita sudah bisa membuat akun bisnis ya. Membuat akun bisnis dan menjalankan iklan di akun bisnis. Oke, itu saja tahapan-tahapan ya, tahapan demi tahapan untuk membangun akun bisnis dari membuat akun personal sampai membuat akun bisnis. Oke, gitu saja dan semoga bermanfaat dan teman-teman bisa lebih aman lagi untuk beriklan ya. Dan kalau postingan ini bermanfaat untuk Anda dan teman-teman dan yang lainnya, jangan ragu untuk share ke orang lain karena berbagi itu indah ya. Dan jangan lupa untuk like dan komen, dan yang belum subscribe silakan lakukan subscribe karena dengan subscribe Anda akan mendapatkan notifikasi supaya teman-teman bisa mendapatkan update terbaru ya, notifikasi update terbaru dari Mazda Digital Marketing. Oke, dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.